korupsi menurut saya adalah di mana adanya sekelompok orang yang melakukan atau mengambil hak orang lain yang seharusnya dinikmati bersama, tetapi hanya dinikmati orang-orang tertentu saja, dan di mana korupsi ini dapat dilakukan oleh orang-orang yang berwenang saja. Jadi itu pembedaan antara korupsi dan mencuri. Korupsi adalah suatu perbuatan penyalahgunaan wewenang untuk memperkaya diri, sehingga dia tidak bertanggung jawab terhadap amanah yang telah diberikan. Menurut saya, korupsi adalah perbuatan bejat, bahkan lebih bejat dibanding pencuri, karena korupsi hanya mampu dilakukan oleh orang-orang terpercaya yang menyalahgunakan kepercayaan itu secara ilegal, demi mendapatkan keuntungan sepihak. Saya Samsudin Alimsyah, mari kita bicarakan demokrasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Tren Politik Muda. Pada malam ini kita collab nih sama Ustaz Demokrasi. Channel dari Ustaz Demokrasi sambil makan soto tentunya, dan kita mau diskusi mengenai korupsi. Tema yang menarik, bukan korupsi gitu. Karena kemarin sudah ini ya buat hari anti korupsi. Jadi kita mau angkat-angkat sedikit. Iya, sedikit ya. Apalagi ditemani dengan coto yang merupakan salah satu makanan khas dari Makassar. Dan menurut tahu tidak, kalau coto ini merupakan makanan tertua di Indonesia. Makanan tertua. Ya. Oh, jadi bukan orang saja yang tertua ya, Put, ya? Iya, ada makanan tertua juga ya. Oh iya, jangan bahas tua di sini. Sekarang semuanya masih muda. Bagaimana Pak? Perasaan muda. Perasaan muda. Tapi yang pasti itu kayak gini, saya kan tinggal di Bogor. Yang pasti semangat untuk selalu saya kembali ke sini. Yang pertama terbaik itu coto. Di sana ada soto, karena di sana ada sapi. Kalau di sini coto, karena di sini ada capi. Iya, beda bedanya ya. Tapi teman-teman harus tahu ya, karena ini kan orang Makassar kan. Jadi kalau keluar nanti ditanya apa itu coto, gitu ya. Jadi ini soal referensi. Saya tahu nggak? Kapan pertama kali ditemukan coto? Kalau tahu cara makan coto tahu. Tahu cara makan coto? Suka makan coto? Nah, itu. Jadi sejarahnya itu coto itu dalam beberapa referensi itu ditemukan pada tahun 1200 atau abad ke-16 kan. Pastinya Anda belum lahir. Nenek-nenek dulu lah gitu ya. Nah, kalau kita bicara tua, nah, gitu kan. Jadi itu tahun abad ke-16 lah gitu ya, ditemukan pertama kali. Ini adalah khas kalau dihidangkan sama para raja-raja gitu ya. Ya kalau kita di sini Makassar gitu ya, berarti kan raja apa di Makassar? Raja Goa kan? Raja Goa. Nah, itu pertama kali ditemukan di justru Raja Goa itu kan luas, bukan hanya di Goa yang sekarang gitu ya. Nah, itu ditemukan pada di Cakalang. Jadi coto pertama itu justru di Cakalang. Kalau saudara kan Maros. Nah, gitu ya. Jadi ini Cakalang. Ditemukan itu. Nah, pertamanya sebenarnya itu hidangan kepada para raja. Ya, siapa yang suka makan daging tok? Wah, gitu kan. Itu para raja gitu ya. Jadi tok ya gitu kan, raja, lalu kemudian ada nade. Raja itu melihat, ini saya nih kalau dipotong misalnya ada kerbau atau sapi gitu ya. Ini kan sekarang kita lagi sapi nih. Kalau dipotong itu kan semuanya banyak isi. Jeroannya gitu ya. Itu kan mubasir. Nah, raja itu punya prinsip, kita harus efisien, semua harus bermanfaat ya. Jadi kalau raja itu semua memikirkan dulu, semua harus ini kan semua ciptaan Tuhan loh, harus bermanfaat, semua harus menikmati secara adil gitu kan. Nah, itu para raja dulu, raja pemimpin gitu ya. Akhirnya kepikiran gimana caranya memanfaatkan, maka lahirlah ide gagasan coto. Jadi coto, sekali lagi coto ya, karena yang ada capi. Nah, gitu. Jadi jangan bilang sapi, kalau sapi jadinya soto gitu ya. Nah, itu soal coto. Jadi coto itu sekitar itu ya para raja, lalu kemudian ada yang menarik sebenarnya pesan kita karena tadi menyebut korupsi, soal efisiensi, soal ini gitu pembagian para raja gitu ya. Jadi coto itu karena prinsip raja tidak mau mengubahnya, jadi semuanya dimanfaatkan, itu filosofinya. Nah, kalau yang tadi kalau ini nggak tahu teman-teman suka pakai. Kalau Anda makan coto tidak ada
bumbu campurannya. Di sana pakai itu pakai cabai. Nah ini sebenarnya justru pada saat itu yang pertama kali kalau saya baca dari referensi itu adalah ketika masuk Cina. Perdagangan Cina masuk itu kemudian melihat, ya coba juga kan rasanya bagus banget dia rasanya coto gitu kan. Ya di Cina juga cabai gitu kan. Akhirnya ke Cina ini cucuk-cucuk saja. Nah akhirnya kemudian dia kasih ternyata padanya pas dengan rasa coto dengan bumbunya ini gitu ya. Nah ini saya bisa dari ahli kuliner nih kalau gitu ya. Mau saya supaya teman-teman kalau ke Jawa atau kemana ke luar negeri itu bisa cerita coto gitu ya. Saya Lebaran tahun berapa ya? 2001 di Indonesia coto. Nah ini harus bisa dijelasin sama boleh kan? Ini apa nih makanan kok dibungkus pakai daun bisa ya. Ke tempatnya itu kan harus ini. Salah satunya makanan yang terpisah dari kalau kita makan misalnya soto atau apa di makan nasi campur apa semua itu kan campur dengan nasinya kan. Nah kalau coto makanannya terpisah. Kenapa? Lagi-lagi supaya anda tidak basir. Jangan memaksa diri mengambil 2, 3 kalau cuma boleh 1. Jangan memaksa mengambil 1 kalau boleh 2. Gitu. Karena ini sudah diukur gitu loh. Jadi tidak ada orang itu mengambil potong baru simpan, tidak ada. Kalau dia ada di dalam nasi, langsung pilih biasanya ada tersisa gitu. Jadi ada pesan, ada pesan, efisiensi dan berbagilah secara adil. Jangan korupsi. Jangan korupsi, betul sekali. Nah, itu juga yang menjadi pertanyaan Pak. Kenapa setiap tahun itu pasti ada kasus korupsi begitu? Sementara tadi pendahulu kita saja bilang. Makan coto dulu, makan dulu. Makan dulu. Agak berat memang pembahasan gini. Agak berat. Jadi makanya tadi, makanya coto. Yang bahaya juga namanya dia pasien. Banyak pelaku korupsi itu orang yang suka makan coto, ya kan? Karena banyak juga yang ditangkap dari kampung kalian kan, orang Sulsel kan, gitu. Jadi banyak juga ditangkap orang suka coto, karena dia tidak memaknai filosofi coto. Itu agak ngeri sih. Data teman-teman itu di Kopen ya, data terlibat korupsi. Nah ini penting di teman-teman kan mahasiswa nih. Itu penting. Jadi kita akan pemilu 2024. Lembaga terkorup itu DPR. Padahal dia harusnya mengawasi untuk tidak korupsi. Pemilu itu kan harusnya untuk membangun kesejahteraan. Tapi kemudian produknya yang keluar dalam arti ada di sana. Pilkada misalnya gitu ya. Kepala daerah kita kan begitu sederhana, 554 kabupaten kota. Berarti kita punya kepala daerah itu wali kota dan bupati 524. 34 provinsi, berarti kita punya gubernur 34. Tapi yang sudah ditangkap karena korupsi itu 337. Wow. Hampir setengah. Dan kalau dia korupsi, beginilah akhirnya coto menjadi mahal karena daging dikorupsi. Ayo makan dulu, jangan terlalu serius pas, tapi tidak nikmat gitu ya. Tapi yang jelas itulah bahwa teman-teman bagusnya memang kenapa PBB itu menetapkan hari anti korupsi tanggal berapa? 9 Desember 2003 itu zamannya Sekjen Kofi Annan. Tahu Kofi Annan itu? Jangan bilang Kofi Annan itu pencipta kopi. Jadi Kofi Annan itu kan dari Afrika kan gitu ya. Itu kemudian Sekjen PBB yang kemudian akhirnya menetapkan hari anti korupsi karena melihat bahwa korupsi itu sudah sangat klimas, kronis gitu ya, sudah tidak bisa, maka kemudian dinyatakan hari anti korupsi. Sebenarnya memang agendanya itu adalah masih berharap konsolidasi masyarakat. Jadi kalau pemerintahnya diharap untuk tidak korupsi, kan mereka korupsi. Maka yang diharap sebenarnya teman-teman di civil society, mahasiswa, agen sosial of change, jadi agen perubahan gitu. Makanya hari anti korupsi penting sebenarnya dilaksanakan oleh kita. Gitu. Itu sebenarnya. Jadi sangat berkaitan ya, coto dan korupsi. Biar tidak ada yang korupsi, maka semua daging itu utuh. Kalau tidak ada yang korupsi. Kalau tidak ada yang korupsi, yang bahaya kalau ada yang korupsi daging kan, akhirnya kemudian impor yang banyak.
Tapi betul sekali bahwa mahasiswa sebagai agen social of control itu juga harus memiliki sumbangsi begitu dalam mencegah korupsi, karena mahasiswa kan atau pemuda adalah penyambung estafet kepemimpinan. Sekarang bayar berapa SPP? Bayar SPP atau beasiswa nih? Bayar. Bayar SPP. Kos bayar. SPP bayar. Listrik bayar. Bensin bayar. Bensin bayar. Semua naik gitu kan? Dan itu masih dibayar sama orang Tua. Jangan lah bilang orang tua, kakak lah gitu. Maksud saya teman-teman, seandainya tidak ada korupsi, maka negara bisa memfasilitasi. Paling tidak sebenarnya kita mungkin akan gratis transportasi. Paling tidak mungkin kita akan murah SPP. Paling tidak mungkin kita akan ada 50% saja subsidi, gitu ya. Paling tidak situ. Tapi karena keuangan negara kita memang tidak baik-baik amat ya. SPP sekarang berapa? Kalau yang sekarang itu kalau di kampus itu naik tuh. Kalau di jurusan itu yang dulunya 4.500.000 naik tuh. Berapa? Yang dulunya di jurusan itu 4.500.000 yang 4.500.000. sekarang 5 juta. Oh, mandirinya? Iya. Oh. Ada Kalau juga yang psikologi 8 juta. ada yang kan kalau mandiri berapa sih? Iya. Kalau yang biasa ada Itu mandiri karena punya rekening bank mandiri ya? Tidak. Mandiri karena bayar sendiri ya. Oh. beli kursi sendiri. Sendiri. Beli kursi sendiri. Wah, saya jalur mandiri. Kaliannya berapa? So ini nggak serius. Kalau itu orang masuk mandiri, ruang kelasnya beda dengan yang Sama. Terus ruang kelasnya sendiri. Beda. Awalnya dikasih beda kayaknya. Cuman sekarang Kalau mandiri Kak. beda. Semua kita satu Jadi yang kelas ada mandiri. kondangan sama mandiri Iya. dipisah. bisa. Iya. Gurunya, dosennya Sama. sama. Jam pelajarannya sama. Sama Beda. juga. Matkul Mata sama. kuliahnya sama. Ada pelayanan yang berbeda. Tidak ada. Tidak ada. Cuma di Rata. UKT-nya sih. Tapi kalau di UIN tetapi sama di mau mandiri, mau UE, mau apa tetap sama. Oh, UKT yang berbeda. Iya. Iya. Di fakultas. Iya, di fakultas. Kenapa mesti ada istilah mandiri, ada Ya. Jalur. Jalurnya. kan intinya kan kursi tersedia. Jalur yang disediakan oleh universitas kan yang lain itu dari pemerintah. Biasanya juga mandiri bisa kata orang dalam. Iya. Biasanya yang ditanya jalur apa lulus? Jalur mandiri. Langsung gitu. Siapa orang dalamnya? Dibeli. Langsung pasti pikir. Banyak gitu ya. Iya, tapi padahal kodong. Ya. Nah, saya serius itu bertanya, kok bisa ya ada istilah jalur mandiri, ada jalur mandiri ya. Tapi ya itu lagi-lagi sebenarnya semua kan kita lihat pada sistem negara kita.